Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Ramadan. Saya dari kelompok KKN UNS 2021 Desa Bandar Dawung, Kecamatan Tawangmangu. Saya berasal dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Manfaat tanaman obat keluarga di era pandemi. Seperti yang kita ketahui, kasus COVID-19 terus meningkat. COVID-19 merupakan pandemi global yang artinya hampir seluruh dunia terkena dampak. Virus yang menyerang saluran pernafasan ini memiliki banyak proses penularan. Salah satunya dengan tidak sengaja menghirup percikan mudah dari penderita COVID-19. Kemudian dengan menyentuh benda yang terpapar virus COVID-19 seperti uang dan pejabat. Lalu gejala apa sih yang dialami? Penderita COVID-19 biasanya mengalami gejala seperti demam. Kemudian penderita juga akan mengalami gejala batuk kering. Kemudian gejala selanjutnya adalah hilangnya fungsi indera penciuman dan indera perasa. Dan gejala berat yang sering dialami adalah penderita mengalami sesak nafas. Lalu, bagaimana sih meminimalisir penularan COVID-19? Penularan COVID-19 dapat diminimalisir dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian batuk atau bersin pada siku yang terlipat. Menggunakan masker ketika berpergian. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Menghindari berada di tempat yang ramai, menghindari kontak dekat dengan orang sakit, dan yang terpenting dengan meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh berfungsi sebagai daya tahan untuk menghadapi substansi baru yang masuk dalam tubuh. Imun tubuh dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan olahraga yang cukup dan menjaga istirahat yang cukup di setiap harinya. Dan peningkatan imun tubuh dapat dilakukan juga dengan mengkonsumsi makanan sehat, termasuk tanaman obat keluarga yang ada di sekitar kita. Tanaman obat keluarga adalah tanaman khusus yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman ini banyak dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan obat-obatan herbal dan juga untuk memperindah halaman. Nah, di sini saya akan memberikan informasi mengenai beberapa tanaman obat keluarga yang bagus dikonsumsi di saat pandemi. Yang pertama ada tanaman jahe. Jahe merupakan tanaman rimpang yang memiliki kandungan zat zingerol. Khasiat tanaman jahe adalah untuk memperkuat sistem imun, menangkal infeksi bakteri dan virus, meredakan sakit otot, anti penuaan dan kanker, menurunkan glukosa, dan mengatasi masalah pencernaan. Yang kedua ada tanaman kencur. Tanaman kencur memiliki banyak kandungan minyak atsiri. Manfaat yang dimiliki tanaman kencur antara lain adalah menambah sistem imun dalam tubuh, menjaga dan mengobati batuk dan flu, meredakan nyeri, menggerakkan pernafasan, menguatkan tubuh dan meredakan mual. Tanaman ketiga ada kunyit. Kunyit memiliki banyak kandungan zat kurkumin yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Kemudian untuk mengurangi depresi, mengatasi gangguan pencernaan, mencegah diabetes, dan mencegah terjadinya penyakit jantung. Tanaman yang keempat adalah tanaman serai. Serai banyak digunakan untuk mengharumkan masakan. Khasiat tanaman serai adalah untuk mencegah berkembangnya kuman, meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan dan menghindari peradangan, dan mengatasi adanya tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada tanaman meniran. Tanaman meniran ini mulai dilirik dan dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Tanaman ini memiliki banyak kandungan. Ia memiliki khasiat untuk memperkuat sistem imun, mencegah peradangan, menjaga daya tahan tubuh, dan mencegah adanya virus masuk dalam tubuh. Pengolahan tanaman obat keluarga sangatlah mudah untuk dikonsumsi.
Biasanya dapat dilakukan dengan cara mencucinya, kemudian diparut atau direbus untuk diminum air rebusannya. Tanaman ini juga dapat dicampurkan ke dalam beberapa olahan. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara menanam tanaman obat keluarga di lingkungan sekitar menggunakan media polybag. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menanam tanaman jahe. Bahan yang digunakan adalah polybag dengan ukuran 30x30 cm. Kemudian media tanam dengan perbandingan 1:1 antara tanah dan pupuk. Dan yang ketiga ada tanaman jahe yang sudah menjadi bibit dengan ciri tanaman jahe memiliki mata tunas. Langkah menanam tanaman jahe yang pertama adalah masukkan media tanam dengan perbandingan 1:1 ke dalam polybag. Kemudian lubangi media tanam dengan kedalaman 3-7 cm dan masukkan bibit jahe dengan mata tunas menghadap ke atas. Langkah yang ketiga adalah melakukan perawatan. Perawatan yang dilakukan adalah dengan menyiram tanaman jahe 1 kali 1 hari dan mencabut gulma apabila ada tanaman gulma di sekitar tanaman jahe. Tanaman jahe sendiri dapat dipanen ketika berusia 8-10 bulan. Nah, itu tadi sedikit yang bisa saya informasikan. Semoga apa yang saya sampaikan mampu memberikan manfaat bagi kita semua. Kita lebih tahu mengenai manfaat tanaman yang ada di sekitar kita dan kita memiliki ketertarikan untuk membudidayakan. Cukup sekian dari saya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.